Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Urstiani Sari Dewi. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan dasar-dasar PHP. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan apa itu PHP. PHP singkatan dari Hypertext Processor. PHP merupakan bahasa script yang dijalankan pada sisi server SS server-side scripting database yang didukung PHP antara lain MySQL, Informix, Oracle, dan lain-lainnya. PHP adalah software open source, bebas untuk diunduh dan digunakan. File PHP dapat berisi teks, tag HTML, dan script. File PHP dikembalikan ke browser dalam bentuk plain HTML. File PHP dapat berekstensi PHP, PHP tree, atau PHP TML. Kelebihan PHP sebagai bahasa script adalah dapat dijalankan pada berbagai platform, Windows, Linux, dan lain-lainnya. Kompatibel terhadap hampir semua server dapat digunakan saat ini. Mudah dipelajari dan berjalan dengan efisien pada sisi server. Untuk menggunakan PHP, harus menginstal terlebih dahulu web server Apache atau IIS pada komputer atau server yang akan digunakan, serta menginstal PHP dan MySQL atau dapat menggunakan layanan hosting yang disediakan didukung terhadap PHP dan MySQL. Yang kedua, ada peralatan belajar PHP. Yang pertama ada web server, XAMPP, dan lain sebagainya. Text editor ada Sublime Text atau Xcode. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Dan yang terakhir ada web browser, yaitu ada Chrome ataupun Mozilla. Di sini kita menggunakan browser tersebut, kita butuhkan untuk menjalankan atau menampilkan hasil eksekusi dari PHP yang kita buat di dalamnya. Yang selanjutnya ada kenapa harus PHP. Yang pertama, bahasa pemrograman PHP sangat mudah dipelajari. PHP mudah diimplementasikan karena software PHP servernya 100% free. Dan yang ketiga, kebanyakan server web hosting mensupport PHP. Dan yang terakhir, PHP paling banyak digunakan oleh web programmer di seluruh dunia. Itu saja penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke praktik. Sebelum kita menjalankan PHP, terlebih dahulu kita mendownload XAMPP di Google Chrome. Kita pilih yang awal. Di sini saya mendownload XAMPP sesuai dengan kebutuhan yang laptop saya gunakan, yaitu 64 bit. Setelah sudah kita download, kita jalankan. Di sini saya jalankan Apache dan MySQL. Selanjutnya kita download Sublime Text. Sama seperti XAMPP, di sini saya mendownload Sublime Text yang Windows 64 bit. Setelah sudah di-download, kita jalankan. Di sini kita simpan. Kita ke Acer, Design, kita ke htdocs. Di sini kita membuat folder baru. PHP dasar. Kita buat folder baru juga di sini. Praktikum 1. Kita klik, langsung kita di file name kita tulis index.php.
terus kita ke browser, ini kita ke localhost jadi kita tulis itu sesuai nama yang ada di atas. Dasar PHP slash pokoknya harus sesuai PHP dasar. Jadi di sini kosong karena filenya belum kita buat. Nah, dia kosong. Lalu di sini kita localhost C, di sini exam, terus buka htdocs. Di sini ada PHP dasar. Jadi kita bawa PHP dasar ini, kita salin ke Sublime Text. Ini sudah ada index PHP, jadi ini kita buat. Kita masuk ke tags PHP. Di sini kita simbol lebih kecil, tanda tanya PHP, enter, kita taruh penutup, tanda tanya sama simbol lebih besar. Ini dia sebagai pembuka dan yang ini sebagai penutup. Setelah kita akan tulis perintahnya. Bisa menggunakan echo atau ini kita menggunakan pin tanda kutip halo. Kita langsung ke browser, apakah dia berjalan. Terlebih dahulu kita save, Ctrl S. Jadi di localhost-nya ini sudah terbaca itu Hello Putri. Selanjutnya kita mengetes menggunakan echo, tanda kutip jika ini nama saya.
simpan. Apakah dia jadi di localhost-nya itu sudah terbaca, yaitu Hello Putri Rustiani Saridewi. Yang selanjutnya kita akan membuat variabel di dalam PHP. Sebelum itu kita akan membuat tag pembuka dan penutup, yaitu tanda lebih kecil, tanda tanya, PHP, enter, dan tag penutup yaitu tanda tanya dan tanda lebih besar. Selanjutnya kita akan membuat komentar yang diawali dengan tanda slash dan bintang. Ditutup dengan tanda bintang. Di sini sudah kita membuat komentar untuk membuat variabel di dalam string tersebut. Lalu kita akan membuat contohnya. Contohnya di sini kita buat string name. Tanda petik diikuti dengan tanda titik koma di belakang, lalu string nama, tanda petik, diikuti dengan tanda titik koma di belakang, lalu string umur, di sini umur itu tidak memakai tanda petik karena nanti dia akan berubah menjadi string. Jadi langsung angka diikuti dengan tanda titik koma di belakangnya. Lalu cara mencetak dari NIM dan nama tersebut itu echo tanda petik NIM dengan titik string NIM tanda titik koma, lalu echo tanda petik, lalu nama, string nama, lalu kita save, Ctrl S, lalu kita ke browser. Di sini di dalam localhost-nya sudah terbaca yaitu NIM dan nama. Selanjutnya kita bagaimana sih cara untuk NIM dan nama ini agar dia terpisah ke bawah. Kita ke Sublime Text lagi. Lalu di sini kita akan tulis BR.
lalu kita Ctrl S lagi ke browser, lalu di refresh. NIM dan namanya sudah terpisah. Selanjutnya di sini kita akan cara menghitung nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Di sini kita tulis string tugas. Dari inputan ini atau variabel ini kita masukkan ke dalam rumus atau perhitungan yang kita tampung di dalam string nilai. Setelah itu kita akan memanggil dari string nilai-nilai tersebut. Kita panggil menggunakan echo tanda petik. Setelah kita sudah menuliskan perintah echo adalah nama perintah, yaitu kita panggil nama NIM, nama, tugas, kuis, UTS, UAS, dan nilai. Setelah itu kita Ctrl S atau di save, lalu kita ke browser. Lalu akan muncul NIM, nama, tugas, kuis, UTS, UAS, dan rata-rata nilai yang kita peroleh, yaitu 88,75. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.